Nice Clinic sudah bersama kita Mbak Zoya Amirin. Masih bersama kita Maria Fania juga. Maria Fania, ini ngobrolin soal toxic relationship. Mungkin banyak Tonight Lovers yang mengalami seperti ini ya. Ya. Oke, sebelumnya kita mau ngomong dulu, apa sih Mbak yang termasuk hubungan yang tidak sehat? Hubungan yang tidak sehat itu hubungan yang tidak setara gitu antara laki-laki dan perempuan. Ya orang kan suka bilang ya gimana setara, selalu laki-laki harus lebih hebat misalnya daripada perempuan. Sebenarnya sih nggak seperti itu. Jadi kalau dalam relationship itu dua-duanya harus memungkinkan untuk jadi orang yang produktif. Dua-duanya harus tetap bisa mencapai cita-citanya dan bisa menjadi orang yang terbaik gitu ya. Versi terbaik dari dirinya gitu tuh sebenarnya yang paling sehat. Oke. Tapi kalau misalnya lo kecintaan gitu ya, kan ada yang begitu ya Mbak? Bucin. Akhirnya nggak bisa melepaskan diri padahal sudah tahu itu toksik gitu loh. Iya, kalau misalnya pernah dengar istilah Stockholm Syndrome nggak? Nggak. Stockholm Syndrome itu orang yang kalau misalnya dia itu diculik ya, tapi dia malah jatuh cinta sama penculiknya. Waduh. Iya, itu ada. Gitu. Nah, ada sekarang namanya Stockholm Syndrome in relationship. Jadi orang itu justru di dalam relationship kebanyakan perempuan yang seperti ini, tapi laki-laki juga ada banyak. Jadi ketika dia dalam relationship justru dia makin dipukulin, dikasarin, verbal abuse ya atau physical abuse gitu. Dia malah makin bisa membela gitu loh si orang yang nyakitin dia. Misalnya ya pasangan aku kan dia dulu kurang kasih sayang, dia kurang ini. Jadi malah dibela-belain. Jadi excuse malah ya seperti itu. Malah cari excuse. Mungkin Maria pernah mengalami nggak toxic relationship? Aku sering jadi bucin. Ya soalnya kan aku tipikal orangnya tuh kalau misalkan udah sayang sama orang, aku kasih 110% kan. Waduh. Iya, jadi apapun aku lakuin. Kalau dia mau apa aku turutin. Itu aku tuh. Full service pokoknya. Gue cuma ngomong waduh. Diam dulu. Gue cuma Nah, itu bucin kan Mbak Zoya ya? Kenapa sih? Jauh. Nggak dari tadi lo. Gue cuma waduh gitu doang. Kamu main perang batal ntar kena aku loh. Enggak. Balas dong. Oke, next. Jadi kamu pernah seperti itu? Iya, jadi dia tuh super posesif banget sama aku. Jadi aku nggak boleh berteman dengan siapapun. Katanya kita nggak perlu teman, kita aja berdua cukup. Terus aku nggak boleh kerja, harus laporan dulu sama dia. Kalau ada kerjaan ini, sama dia yes atau enggak gitu. Kalau nggak boleh ya dia bakalan pokoknya ngatur aku banget. Tapi kan kamu udah tahu kalau kayak gitu kan maksudnya kamu nggak buat kamu happy kan? Nah itu dia, ya abis gimana dong, namanya udah bucin ya. Akhirnya kan? lepasnya gimana? Akhirnya lepasnya. Lepasin apa? Enggak ini Lu mancing aja, udah tahu gue gampang kepancing lu Cayono. Gimana? Akhirnya kamu bisa lepas dari hubungan itu gimana? Iya, mungkin awalnya kan aku mikir, oh dia terlalu sempurna, takutnya nggak ada yang enak kayak gitu lagi. Maksudnya enak ngasih aku kayak kasih sayangnya, perhatiannya, gitu kan. Losap ke gua lagi. Nah itu gimana Mbak Zoya? Soalnya seringkali kalau mereka-mereka yang misalnya yang melakukan kekerasan ya dalam pacaran ataupun relationship, itu biasanya awal-awalnya tuh mereka memberikan, kalau istilah aku namanya adalah love bombing atau bom cinta. Jadi selalu, wah lu yang terbaik, lu yang ini. Jadi kalau misalnya ya siapapun juga yang baru deket, kayak baru berapa minggu, terus tiba-tiba dibilang, wah lu tuh adalah matahariku, apa yang terlalu seperti itu. Memang sih kita seneng, tapi kan apa iya ada orang yang bisa langsung tahu kecocokan, tahu jodohnya dalam kayak 3 minggu gitu, 3 hari kan nggak ada gitu. Semuanya tuh yang sehat itu cinta tuh berproses. Cuma kadang-kadang kalau misalnya udah dalam relationship yang tadi Maria cerita, biasanya ketika dia lagi jahat, diinget-inget yang baik-baiknya aja. Dulu dia baik banget, aku tuh diurusin, aku diinin. Tapi biasanya orang-orang yang memang niatnya punya ini yang jahat gitu ya, dia awal-awalnya sengaja untuk membuat kamu tuh jadi dekat. Ntar lama-lama kamu nggak boleh temenan. Pertama saat temen-temennya disusah suruh ketemu. Misalnya biasa ketemuan di kafe mana. Ini sekarang udah di sini aja di tempatnya dia. Terus nanti lama-lama kamu diurusin seolah-olah terus abis itu pamrih kan. Kan aku udah urusin kamu nggak usah punya temen lain. Kamu cukup punya aku aja. Kayak gitu itu pelan-pelan biasanya ditarik. Akhirnya kamu jadi bingung. Sebenarnya dia perhatian, apa emang tega sih gitu. Tapi itu batasan positif. Mikirin apa? Sabar Sorry. Tapi bingung sih asli, maksudku kenapa setiap aku punya pasangan tuh selalu posesif gitu loh. Nah. Itu aku bingung. Batasan posesif itu seperti apa sih Mbak Zoya?
Batasan posesif atau Kan enggak sayang, jadi harus maksudnya ya itu dia. Apa sih lo? Tapi kalau sayang kan nggak mungkin aku dikurung juga, ya nggak sih? Exactly. Gitu. Jadi kan sebenarnya posesif apa enggak kadang-kadang gini. Kalau misalnya nih ya, ini paling gampang deh. Kita sering misalnya bilang gini, aduh Mbak Zoya misalnya ya, pasanganku tuh cemburuan gitu. Terus kan orang langsung bilang, oh cemburu pasti dia insecure. Pertanyaan gue selalu gini, apakah lu pernah melakukan sesuatu yang membuat gitu ya, yang membuat jadinya pacar lo jadi cemburu? Kan lo nggak bisa makin nyalain aja, wah lu cemburuan nih pacar gue nih. Lu pernah bikin dia cemburu nggak? Mungkin lu nggak perhatian sama dia, gitu ya. Mungkin lu ngelirik orang lain lebih sering daripada lu ngelirik pasangan lo sendiri, gitu kayak gitu-gitu. Jadi Mikir apa kamu? Mikir apa? Mikir apa? Mikir apa? Mikir apa kamu? Hah? Mikir apa? Tapi bener kayak gitu ya? Apa kalau aku sih? Jangan-jangan kamu juga pernah berbuat sesuatu yang akhirnya pasangan kamu nggak? Kan aku udah bilang, aku tuh kalau udah sayang sama orang, aku bakalan nurutin semuanya, aku bakalan setia banget, nggak ngeliat siapa-siapa, hanya only for you gitu. Tapi nggak tahu kenapa malahan aku kasih seperti itu, dianya nggak mau bener-bener apa. Ini kamera gue hancurin. Ada juga gini, Mbak Zoya, ada juga pas. Lu nanya kenapa sih gue melulu? Baca tuh baca. Lu tuh gue susah orangnya. Gue tutupin ah. Takutnya kelihatan. Sini. Hesti sama Angie kayaknya juga pengen nanya ya. Nih, mereka mau nanya nih. Mungkin jangan mereka juga mengalaminya. Dari tadi nih. Memang. Sini dong, itu emang perang kasihan. bantal. Apa? Itu kasihan mepet-mepet. Oke bos. Si Caca pergi umroh tanggal berapa? Kak, Ya. ih. Apa sih lo? Nek, lo mau nanya nggak? Iya, nanya. Lo nggak gue serbu lagi nih. Lu nyaru ya? Iya, kita kayak sofa deh. Oke, misalnya ada... Tunggu, ada ditunggu. Soalnya Enzi juga kayaknya pernah ya? Enggak ya? Oh iya. Nah, tuh dia juga pernah Posesifin. mengalami kebucinan ini. Enggak, masa posesif sih biasanya, Kak. Ya masa posesif tadi udah dibahas juga sih sebenarnya. Menangkalnya gimana sih Mbak Zoya? nggak mungkin awal-awalnya biasanya sebelum posesif tuh ada beberapa perempuan yang awal-awalnya ketika ditanya kamu kemana sama siapa ngapain itu berasa seneng kayak wah Diperhatiin. perhatian, Oh, tapi iya sih benar maksudnya. Iya benar-benar. Kita biasain akhirnya. Sebenarnya senang diposesifin, tapi biar nggak berlebihan deh gimana caranya gitu. Oh ya kayak gitu. Sebenarnya kayak gini, kalau memang ini hubungan ini sehat, pasti gini kalau memang kita nggak ada apa-apa sama teman kita yang lawan jenis gitu, kita kenalin aja ke pasangan kita. Kalau udah dikenalin dia masih posesif juga, kayaknya ada yang salah dengan pasangan kita kan gitu. Iya. Ya kan kalau kita punya teman biasanya kalau memang kita memang ada sukanya sama teman kita yang lawan jenis, kita nggak mau kenalin dong ke pasangan kita. Kita ketahuan lagi naksir-naksir Iya, gimana. iya. Tapi kalau memang nggak ada apa-apa, terus kita kenalin, pasangan masih juga posesif, coba tanya kira-kira apa ya yang bisa ngebuat supaya kamu tuh santai gitu sama aku. Karena kalau enggak kan masa nggak boleh punya temen, nggak boleh kemana-mana gitu. Terus ngecek-ngecek HP mulu itu udah tanda-tanda insecure yang parah banget sih. Toxic itu ya. Toxic banget. banyak. Bisa juga sampai nyakitin diri sendiri juga. Nyakitin diri gara-gara. sendiri juga gitu. Matanya lihat kemana matanya. Tapi ini Yo, teman-teman dari, kacamata hitam yo! tapi ada teman-teman dari Kacamata. sosial media Ya. juga udah ngasih pertanyaan ya tadi Di hashtag ditanya. tanya Zoya. Iya, kita Kita lihat ya pertanyaan-pertanyaannya. Yang kita pertama coba lihat di Alidi ya. dari Arina Nura. Gimana caranya biar nggak curigaan sama pasangan Ada ya? bantal. Mau banget punya aura positif yang lebih ikhlas dan legowo. Kalau pasangan melakukan kegiatan maupun privasinya. Soalnya dulu sih yang parah selalu cek dan cross check alias investigasi. 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 Seperti tertuduh banget dan baru sadar kalau nggak sehat banget. Terus-terusan gitu, capek sendiri juga sih jadinya. Thanks, tonight mania mantap. Ya. Lope hijau, lope kuning. Gimana Mbak? Intinya gini, kalau kita nih ya kasarnya, ya kita mau ngecek-ngecek gadgetnya pasangan gitu, Iya. kita nyari sampah kita dapat sampah. Ya kan, kadang-kadang ada pembicaraan yang memang kalau diomongin itu Betul. sebenarnya bikin kita jadi cemburu. Kalau Iya benar. Maksudnya kadang-kadang kita ngobrol biasa, kalau misalnya pikirannya takutnya jadinya curiga gitu ya. atau Iya. biasanya kalau kecurigaannya udah segitu banyak, mungkin belum pernah ngapa-ngapain mungkin gitu ya, tapi bisa jadi itu juga salah satu tanda
memang lagi renggang hubungannya, lagi nggak mesra gitu. Jadi kalau lagi nggak mesra apa aja kan jadi sensitif ya. Kayak tespek ya. Iya, jadi tespek kan. Jadi sini salah gitu, bercanda sedikit salah, nggak bercanda salah gitu. Jadi kalau aku sih usulin jangan pernah deh ngelihat gadget pasangan. Kalau sampai kita bener-bener kepo segitu dahsyatnya mau ngeliat gadget pasangan, kita tanya dulu deh sebenarnya kenapa sih gue sampai segini amat? Kenapa kalau gue nggak percaya gue masih mau pacarin dia? Ih, Kadang nyakitin diri sendiri sih sebenarnya. Matanya kemana? Matanya kemana? Mataku ke kamu. Oh iya, waduh. Tapi pernah loh kayak gitu. Aku suka muka-muka aku sakit tahu. Iya, enggak kan pakai bantal doang. Sakit nih. Ya sorry. Oke, next satu pertanyaan lagi. Eti jangan dibaca tuh, Eti. Mana? Ayo Eti. Oh, panjang ya. Wah, pernah nih dari Alisa Kurnia. Aku salah satu survivor dari toxic relationship. Ngakunya sayang tapi posesifnya berlebihan. Paling susah memang lepas dari hubungan kayak begini. Butuh 2 tahun lebih buat bisa benar-benar lepas. Iya. Senjata andalannya adalah guilty trip. Jadi terasa mental abuse banget kalau nggak menuhin keinginan dia meskipun itu adalah hal yang kamu benci. Pertanyaannya, gimana cara Menyembuhkan trauma. Cara bisa bebas dari toxic relationship ini. Karena sekarang rasanya aku jadi benar-benar takut sama cowok. Dari sayang malah takut. jadi trust issue sama cowok, nggak percaya. Sebelum itu gitu. guilty trip tuh apa ya? Guilty trip itu dia selalu bikin rasa bersalah. Kayak misalnya gini, oh kamu nggak mau nemenin aku, iya Playing deh nggak victim apa-apa gitu deh, ya. gitu. Jadi kayak pasif agresif gitu. Oh, oke. Bener ya kamu katanya sayang, tapi kok kamu nggak perhatiin aku gitu-gitu. Kalau nggak ngasih tahu, aku tuh gini menderita lalilu lelo Ntar itu lu, ya. Enzi ini kayaknya pengalaman pribadi banget ya. Bener itu tapi yang diomongin gitu. Banyak Katanya lah. sayang, tapi maunya pergi sama teman mulu. Ya, gitu. Karena dia waktu itu pernah dicemburuin kan waktu sama berdua sama beku itu kan. Dulu ya. Iya, iya. Pokoknya dibikin takut banget deh. Gitu. Oke. Dia bikin takut. Jadi gimana untuk menyembuhkan traumanya mungkin? Menyembuhkan traumanya gini, jangan lupa sebenarnya ketika kita jatuh cinta, kita tuh pasti akan satu paket sama patah hati. Itu nggak mungkin Iya. enggak. Cuma yang penting, Betul. gitu loh. Langsung dalam. Namanya juga jatuh kan. Sama kalau kita Nggak selalu ngutangin enak orang kita jatuhnya. dari beresiko bahwa kita nggak dibayar gitu ya. Iya. Kayak gitu. Tapi yang penting kan gini. Sering kalau gua mis- gitu tuh. Iya, sama. Itu dalam proses jatuh cinta itu udah pasti itu ada satu paket. Cuma yang sehat itu adalah dia tidak punya niatan, emang sengaja untuk nyakitin pasangan ya kan gitu aja. Kan beda sama ada yang memang sengaja mau nyakitin, sama ada yang ya kan gua nggak sengaja. Itu kan kita bisa tahu dong antara yang sengaja sama enggak Iya. gitu. Itu sih batasannya. Pernah ingat nggak kasus ini? Mahasiswi Bunda Mulia yang dibunuh sama pacarnya di jalan tol. Mantan pacarnya. Mantan di jalan tol. pacarnya sama itu kerjasama ya? Sama pacarnya. Iya, yang sama sekarang. pacarnya Jadi, ya. kan pas itu ditanya kan ini cowok memang ada gangguan kepribadian narsistik kalau menurut aku ya. Kan ditanya waktu itu di kantor polisi, dia sempat datang ke mayatnya gitu, ke ngeliatin tuh perempuan, padahal yang bunuh dia gitu kan. Iya. Dicekek, disetrum lah segala macam. Nah terus kan ditanya, ini toksik banget ditanya, kenapa kamu bunuh dia? Kamu kan udah punya pacar, dia malah belum punya pacar. Ya saya nggak terima, soalnya waktu putus dia bilang karena beda agama. Abis itu yang ngedeketin dia cowok-cowok yang beda agama juga. Lah kan bukan urusannya dia ya. Iya. Ada yang kayak gitu Itu sampai. sakit. Jadi kalau sampai ekstrim, nah seperti itu. Nah si hebatnya nih si perempuan ini, ya, adik Sarah namanya almarhum waktu itu, dia ngerasa kok gue nggak bisa punya temen lagi gitu, temen gue cuma dia doang gitu. Ini ada yang salah, akhirnya dia putusin, dia nggak terima tuh biasanya. Sebenarnya sampai kita tuh separah bisa itu. ngerasain ya kalau hubungan ini sudah mulai toksik atau Iya. enggak. Karena Tapi sudah karena mulai kebucinan merugikan itu. diri sendiri kan. Iya, kok kita Oke. udah nggak bisa ngapa-ngapain, jalan salah, terus kalau mau berbuat apa-apa kita takut gitu, Iya. kayaknya nyakitin pasangan kita, padahal sebenarnya nggak usah selebay itu.